Tepat di hari peringatan ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, platform berbagi informasi COVID, Lapor COVID-19 mengkritik pelibatan TNI dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui akun media sosial Twitter. Lapor COVID mencuit, cawe-cawe militer dalam penanganan pandemi. Cuitan ini mendapatkan sorotan dari warganet. Dalam cuitannya saat perayaan hari ulang tahun TNI, akun Twitter Lapor COVID-19 mencuit, 76 tahun TNI harusnya bisa lebih matang urus pertahanan, bukan justru cawe-cawe urus krisis kesehatan. Akun Twitter Lapor COVID-19 juga memberikan gambar yang bertuliskan cawe-cawe militer dalam penanganan pandemi. Cuitan Lapor COVID ini sempat menuai pro dan kontra dari warganet. Keterlibatan TNI dalam penanganan COVID-19 dinilai Lapor COVID-19 berlebihan. Menurut Lapor COVID, beberapa kewenangan lebih pada TNI dan Polri seperti penegakan protokol kesehatan oleh TNI Polri disertai sanksi fisik, mobilitas tes PCR dan obat COVID dipegang oleh BIN, serta penyelenggaraan sentra vaksinasi dilakukan TNI dan Polri. Selama penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi, pemerintah melibatkan unsur TNI, mulai dari distribusi hingga proses vaksinasi di berbagai daerah. TNI dinilai turut membantu proses vaksinasi yang terus dikebut pemerintah hingga terciptanya kekebalan kelompok. Menyasar kalangan pelajar dan lansia sebagai langkah penunjang pembelajaran tatap muka. Apa alasan lengkap Lapor COVID mengkritisi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dan bagaimana respon dari Ikatan Dokter Indonesia atas kritikan dari Lapor COVID? Kami akan bahas bersama tim advokasi Lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah dan Chairman Junior Doctors Network JDN Indonesia, Dr. Andi Khomeini. Selamat sore Mas Firdaus dan juga Dr. Andi. Ya, selamat sore. Baik, saya akan ke Mas Firdaus terlebih dahulu karena ada cuitan dari Lapor COVID-19 yang menuliskan 76 tahun TNI harusnya bisa lebih matang urus pertahanan, bukan justru cawe-cawe urus krisis kesehatan. Maksudnya cawe-cawe itu apa, Mas Firdaus? Ya, jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan ya sekali lagi bahwa justru kami sepakat bahwa TNI atau Polri memiliki kontribusi yang besar dalam penanganan pandemi. Akan tetapi menjadi sorotan kami adalah bagaimana perannya yang selama ini kami anggap berlebihan. Dan ini tentu berawal dari misinterpretasi ya yang menyebutkan bahwa Lapor COVID-19 akan meniadakan atau melarang eksistensi TNI Polri dalam penanganan pandemi. Padahal poin kritisnya yang coba ingin kami sampaikan adalah bagaimana ketidaksesuaian kewenangan di lapangan untuk menangani pandemi. Adapun kewenangan TNI Polri yang kami nilai berlebihan, sementara layanan kesehatan mestinya lebih dikuatkan. Okay. Ada analogi, misalnya kita coba berkaca pada bencana alam ya. Militer memang kerap dilibatkan, misalnya pada evakuasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita telah kembali pada pandemi kali ini, tidak hanya koordinasi secara struktural, tetapi militer juga sudah ada di persimpangan jalan di dekat rumah-rumah kita, yang artinya sudah bahkan ke level-level daerah. Apakah ini tidak berlebihan? Sementara sebetulnya juga memiliki lembaga sipil yang biasanya memang melakukan penegakan peraturan pemerintah. Oke, saya ingin kembali mendetailkan tadi pernyataan dari Mas Firdaus, berlebihan kemudian juga tidak sejalan dengan kewenangannya. Mana yang berlebihan, mana yang tidak sejalan dengan kewenangan TNI ketika dilibatkan dalam penanganan pandemi ini? Kami melihat bahwa pandemi adalah krisis kesehatan masyarakat, sehingga leading sektor pengendaliannya pun mestinya diampu oleh otoritas kesehatan. Lalu kemudian TNI Polri tidak boleh berperan, tentu sangat boleh, sesuai dengan tupoksi dan pengalaman mereka selama ini. Adapun beberapa poin yang ingin coba saya sampaikan, terutama pertama, TNI juga dilibatkan dalam proses pelacakan kontak erat. Akan tetapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan efektivitas dan keberhasilan mereka dalam meningkatkan tentu saja jumlah pengujian ya. Sementara tugas pendataan dan pelacakan juga masih tetap menjadi tugas utama bagi para nakes atau kader puskesmas. Yang kedua, kalau kita ingat juga ada obat COVID yang sempat dikembangkan ya, tetapi kemudian tidak lolos BPOM, atau model tes PCR yang kebetulan diragukan akurasinya. Bahkan kekerasan yang dialami oleh teman-teman jaringan tenaga kesehatan untuk
sekadar menanyakan tentang insentif nakes yang tidak kunjung diberikan. Ini melibatkan lembaga dan juga oknum dari lembaga kami. Begitu juga baik. konsekuensi bagi para pelanggar protokol kesehatan yang disertai hukuman ala-ala militer, sanksi fisik, memaksa orang untuk tidur di tepi mati, push up, dan lain sebagainya. Dokter Andi setuju dengan pendapat dari lapor COVID bahwa ada penanganan yang berlebihan atau keterlibatan yang berlebihan dari TNI dalam penanganan pandemi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat sore. Jadi buat saya nih Mbak ya, teman-teman lapor COVID adalah kawan. Ya. Kawan dalam urusan bagaimana kita membuat situasi penanganan pandemi ini menjadi lebih baik. Ini saya bicara dari sisi sebagai seorang dokter. Ya. Kemudian TNI Polri pun sama. Ya. Tadi juga saya lihat poin, saya dengarkan poin dari yang disampaikan oleh Mas Firdaus. Ya. Beliau pun tidak mengkritisi semua ya, hanya ada beberapa poin tertentu. Jadi kalau saya sih semua kawan ini. Sebuah pepatah sering saya kemukakan bahwa ini hampir 3 semester ini sering saya bilang. Kita semua berada dalam badai yang sama meskipun kapalnya beda-beda. Jadi COVID itu menghantam seluruh lapisan masyarakat, semua kena dampaknya. Tidak hanya yang sakit, tapi juga mereka yang terkendala pekerjaan, kena PHK, ekonomi semua agak melambat ya. Dan memang perlu kolaborasi sih. Kalau saya lihat, di situ saya benar-benar appreciate semua kontribusi yang sudah dilakukan, baik itu masyarakat sipil, ya kita ini semua civilian. Kemudian ada sebagian dari kita, teman-teman yang berasal dari kalangan militer dan polisi, itu pun sama juga. Yang saya lihat selama sekitar 1 tahun ini, 1 tahun lebih kita berjuang bersama-sama, saya tuh hampir tiap hari berinteraksi dengan teman-teman tentara di Wisma Atlet, kemudian juga dengan teman-teman polisi, tidak hanya di Wisma Atlet tapi juga di Satgas COVID. Di Satgas COVID juga ya Mas Firdaus, kita melihat bahwa sebelum fase vaksinasi ini, kampanye prokes itu dibantu sekali oleh teman-teman TNI Polri. Ya, jadi kalau saya sih saya akan breakdown. Masalahnya sebenarnya ada di mana? Poin-poin yang dikritisi itu di mana? Karena ada juga poin-poin kontribusi yang harus kita appreciate. Jadi dan pada saat vaksinasi itu pun kami mendapatkan apa ya, blessing lah kalau saya bilang, semacam bantuan besar. Karena jujur tenaga kesehatan di Indonesia selama 1 tahun ini itu benar-benar hektik. Tugasnya bertambah berlipat-lipat. Kita tidak hanya menangani penyakit-penyakit yang biasa yang sebelum wabah. Ya, sekarang ada tambahan COVID-nya, di mana itu kita diminta untuk mempelajari hal yang baru lagi. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana kita men-treat mereka yang sakit, bagaimana kita melaksanakan program vaksinasi, menjaga semuanya. Ini kalau diserahkan ke tenaga kesehatan aja, saya pikir sebagian dari kami angkat tangan. Tapi bersyukur kami dapat bantuan besar sekali baik dari teman-teman di sipil maupun militer. Baik, nanti kita akan bahas lepas jeda, Dr. Andi dan juga Mas Firdaus soal kritikan dari lapor COVID terkait dengan tidak efektifnya ketika TNI dilibatkan dalam penanganan pandemi. Dalam hal ini adalah tracing, kemudian juga PCR yang tidak akurat dan insentif tenaga kesehatan. Kami akan membahas lepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.